Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Suryani dengan NIM 8575999519 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Terbuka Purwokerto. Dengan adanya video ini, saya akan melaksanakan tugas untuk mata kuliah Praktikum IPA PDGK 4107 Praktikum IPA di SD. Pada video kali ini, saya akan mempraktikkan mengenai gerak seismonasti dan gerak niktinasi. Gerak seismonasti adalah gerak pada tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan, sentuhan, atau getaran. Sedangkan gerak niktinasi adalah gerak tidur daun pada tumbuhan yang disebabkan oleh perubahan gelap atau terang pada malam hari. Berikut adalah percobaan untuk gerak seismonasti. Alat bahan yang kita perlukan adalah stopwatch, tanaman putri malu, lalu alat tulis. Setelah menyiapkan alat dan bahan, yang selanjutnya kita melakukan percobaan dengan menyentuh secara halus putri malu, dan kita tunggu. Nah, waktu sudah menunjukkan saat daun putri malu mengatup. Yang kedua, langkah yang kita lakukan yaitu menyentuh secara sedang. Kita hitung menggunakan stopwatch. Sudah tertera di situ waktu yang tertera saat daun sudah mengatup. Langkah selanjutnya kita akan menyentuh secara kasar. Daun dan batang akan mengatup bersamaan dan di sini sudah tertera waktu yang telah kita hitung. Setelah saya melakukan percobaan praktikum, saya dapat menyimpulkan bahwa daun putri malu akan mengatup sebagai bentuk pertahanan diri terhadap rangsangan, sentuhan, atau getaran. Gerak ini dipengaruhi oleh intensitas sentuhan. Sentuhan yang lebih kasar akan menyebabkan daun putri malu lebih cepat mengatup. Sedangkan sentuhan halus akan membuat daun mengatup secara perlahan atau sangat perlahan. Berikut adalah percobaan untuk membuktikan adanya gerak niktinasi pada tumbuhan putri malu. Langkah pertama yang saya lakukan sebelum melaksanakan praktikum mengenai gerak niktinasi pada tanaman putri malu ialah menyiapkan alat dan bahan, yaitu menyiapkan 2 putri malu yang telah saya tanam di pot A dan pot B. Selanjutnya, menyiapkan alat tulis untuk mencatat data hasil dari praktikum. Dan yang ketiga, kardus berwarna hitam yang telah dilapisi menggunakan plastik agar kedap terhadap cahaya. Selanjutnya, tanaman putri malu yang kita tanam harus dalam keadaan membuka dan segar. Untuk membuktikan adanya gerak niktinasi pada tumbuhan putri malu, saya telah menyiapkan tanaman putri malu di pot A dan di pot B. Kemudian, untuk percobaan pertama, pada pot A, saya telah siapkan tanaman putri malu dan akan saya tutup menggunakan kardus berwarna yang telah dilapisi dengan plastik hitam supaya kedap terhadap cahaya. Dan yang kedua, pada pot B, saya akan biarkan terkena cahaya matahari tanpa ditutupi dengan apapun. Langkah awal, kita akan menutup tanaman putri malu pada pot A dengan hati-hati. Pelan dan hati-hati supaya tidak menyentuh daunnya. Setelah selesai, saya akan tunggu 30 menit. Setelah 30 menit, kita akan membuka pot A atau putri malu yang ada di pot A yang telah ditutupi dengan kardus hitam ini. Nah, bisa kita lihat pada pot A, pada tanaman putri malu yang kita tutupi dengan menggunakan kardus yang kedap terhadap cahaya, daun putri malu akan mengatup.
Sedangkan pada pot B, pada tanaman putri malu yang tidak ditutupi dengan kardus, tanaman akan tetap seperti biasa dan daun tetap terbuka lebar. Nah, jadi kesimpulan yang dapat saya ambil dari praktikum mengenai geraknik tinasi pada tanaman putri malu ialah ada dua respon putri malu terhadap dua rangsangan. Yang pertama, saat kondisi gelap dengan ditutupi kardus berlapiskan plastik hitam, tanaman putri malu akan menguncup atau melipat seolah-olah sedang tidur. Sebaliknya, daun akan kembali mekar saat hari mulai terang atau pagi. Sedangkan pada percobaan yang kedua, dengan tanaman putri malu yang tidak ditutupi dengan kardus dan tetap menerima sinar matahari, daun akan tetap membuka dan segar. Ini adalah contoh untuk pot A. Ini putri malu yang ditutupi menggunakan kardus berlapiskan plastik hitam, dan B untuk tanaman putri malu yang dibiarkan terkena cahaya.